Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang kali ini kita ingin melanjutkan tentang kaji kita pada bulan yang lalu, yaitu masih wilayah ruang lingkup akhlak. Karena tema besar kita adalah tentang kajian akhlak dan motivasi. Saya mengulang saja bahwa akhlak itu adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan maunya Khalik, namanya akhlak. Dan Allah menghendaki kita untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya akhlak. Dan dalam akhlak ini ada ruang lingkupnya secara wawasan keilmuan. Dari mana ini ada ruang lingkup? Rasulullah yang ngasih pengetahuan kepada kita, dan ulama mencoba untuk menstrukturkan apa saja ruang lingkup akhlak kepada ruang lingkup akhlak tersebut. Ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap sesama Islam, ada akhlak terhadap agama lain, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, akhlak dalam berbangsa dan bernegara, akhlak terhadap alam, tumbuhan, hewan, makhluk Allah yang lainnya. Termasuk saat ini kan sedang rame viral karena MUI mengeluarkan sebuah fatwa tentang mengucapkan salam tentang lintas agama. Itu kan kaitan dengan akhlak terhadap agama lain yang ada di Indonesia. Dan itu pro kontra, nanti akan suatu saat saya bahas. Nah, saya akan masuk pada akhlak yang pertama yang kemarin sempat saya singgung juga, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Kenapa? Karena memang Allah lah yang menciptakan kita. Kita tentu harus berakhlak, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kepada Allah. Ada orang yang kemudian memperlakukan orang tua saja ketika tidak sesuai dengan norma yang ada, dianggap itu anak kurang ajar. Betul gak? Anak ketika ngelawan, membentak orang tua dianggap tidak beradab. Orang India pun, Pak, yang bukan beragama Islam itu menghormati orang tuanya. Nah, orang Islam apalagi, karena Islam mengajarkan juga. Tapi penghormatan kita kepada orang tua itu harus didasari dengan kita dasarnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak kepada Allah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada paling tidak 9 akhlak kita kepada Allah. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah takwa, yang ketiga cinta dan ridho, 4 ikhlas, 5 khauf dan roja, 6 tawakal, 7 syukur, 8 muraqabah, yang ke-9 taubat. Kenapa taubat terakhir? Karena taubat itu penghujung ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Manusia ini, kata baginda Nabi, kulubani adam khata, mahalul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah. Jadi kalau manusia nggak pernah salah, itu bukan manusia namanya, itu malaikat. Kalau manusia melakukan kesalahan, wajar, memang manusia. Jadi kalau ada orang yang memang nggak pernah melakukan kesalahan, itu bukan manusia. Nabi saja pernah melakukan kesalahan, apalagi manusia. Nah, sebab itulah Allah kasih tuntunan supaya kita tetap stabil ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita bersegera untuk menghampiri Allah, bertaubat. Makanya, yang terakhir, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah kita minta ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah yang pertama namanya ibadah. Kenapa ibadah? Ibadah ini perintah dari Allah, ya. Apa dasarnya? Kita harus ada rujukan. Bukan karena kata saya, tapi Allah yang menyampaikan. Perintahnya ini pengumuman dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illal liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, nanti bentuk ibadah itu macam-macam. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini ibadah bukan? Ibadah. Dan nanti ada tuntunannya, Pak. Seperti apa itu tuntunan sholat? Ini kaitan dengan ibadah. Nanti dalam kajian ilmu fikih, ya, dalam ilmu usul fikih, ibadah itu nanti dibagi-bagi, ya, macam-macam.
Nah pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah? Nah, itu kan kita harus kritis. Kenapa? Karena Islam mengajarkan untuk berpikir kritis. Kalau ini nggak dengerin ceramah, itu harus nanya sama penceramahnya. Ini kenapa seperti ini? Minimal bertanya pada diri sendiri. Jadi orang Islam itu harus kritis, Pak. Sehingga dengan kritis itu tidak mudah kita dibohongin, tidak mudah kita digiring. Sehingga ketika ada aliran-aliran yang memang tidak sebiasanya, ya, tidak sepaham, yang kemudian kita karena membiarkan dan dibiarkan begitu saja, begitu besar baru diberangus. Kaitan dengan berpikir kritis ini, minggu lalu saya menyampaikan di komplek kepolisian bahwa Islam itu mengajarkan tentang berpikir kritis. Ulama menyampaikan, coba nanti cek di Al-Quran itu ada kalimat dengan beberapa macam kalimat, ya, bentuk kalimat tentang kalimat untuk berpikir. Ada yang afala ta'qilun, afala tatadabarun, liulil albab, afala tubsirun. Itu diulang sampai 50 kali. Artinya kalau dalam kaidah bahasa, Pak, kalau ada orang ngomong diulang-ulang, kira-kira itu penting atau biasa saja? Contoh misalnya, hari ini makan di mana? Pagi-pagi udah nanya, sarapan apa? Nanti sebentar lagi, kita makan-makan yuk. Kan berarti ada makan. Ulang lagi itu kalimat, ulang. Kira-kira penting apa? Biasa aja tuh kalimat. Penting nggak? Penting. Sama di dalam Al-Quran, Pak. Ketika ada kalimat yang diulang-ulang, berarti kalimat itu kalimat penting. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak berpikir kritis, Pak, itu bukan ajaran orang Islam. Maka ketika itu ngaji itu, Pak, harusnya dicecar itu penceramah. Bukan hanya sekadar ngedengerin, diem gitu, kira suruh nanya, nggak ada yang nanya. Tanyain ini gurunya nih asli apa enggak, jangan-jangan nih palsu, gitu. Cari, ya kan, cari tahu nih kan sekarang jejak digital ini luar biasa. Kan? Cari ini siapa nih orang yang ngajar nih, ya kan? Jelas kan nih pendidikannya. Jangan-jangan yang menyesatkan saya nih dengerin serius-serius, nggak taunya sumbernya nggak jelas. Ya kan? Nah itu penting, Pak. Islam itu dalam ajaran Islam itu penting, ya. Nah kenapa kita harus beribadah? Dijawab oleh Allah, Pak, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu sebagaimana, ya, orang-orang sebelummu yang telah menyembah, ya, Tuhannya, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuannya itu. Awalnya diseru kepada seluruh manusia, Pak, karena memang di awal tadi juga diumumkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini pun manusia masih belum spesifik. Nah pertanyaannya, ketika diumumkan, diajak, hai manusia beribadah, ada nggak orang yang menyambut? Ada nggak orang yang nolak? Ada, Pak. Ya, di antara orang yang sholat dengan yang nggak sholat, banyakan mana? Banyakan mana? Oh, banyakan yang nggak sholat, Pak. Yang sholat serius dengan sholat yang biasa-biasa saja, banyakan mana? Nanti di press lagi, nanti yang masuk surga itu nggak banyak, Pak. Ya. Nah sebab itulah kalau hanya sekedar sholat tapi nggak didasari dengan ilmu, bisa jadi, Pak, sholatnya hanya ikut-ikutan, Pak, hanya karena ngelihat, dia nggak tahu isinya. Ibarat orang makan, yang penting kenyang, Pak, karena nggak tahu isinya itu apa yang dimakan. Maka tidak heran, Pak, harusnya tujuan makan membuat kita bertenaga dan sehat. Habis makan rebahan, Pak, lemes badannya. Nah orang nggak tahu yang dimakannya apa, bergizi apa enggak, membuat sehat apa enggak. Walaupun ada orang yang berilmu pun, Pak, ada jaminan nggak itu makannya milih yang sehat? Belum tentu, Pak. Dokter aja ada yang ngerokok, Pak, padahal rokok membunuhmu. Tapi dokter walaupun tahu tetap aja, Pak. Nih, ada dokter pakai
pakai narkoba, Pak. Ada juga, Pak. Padahal dia tahu bahwa itu adalah zat yang berbahaya, Pak. Tapi tetap aja karena dia tahu ilmunya. Tapi belum tentu yang tahu ilmunya itu menjalankan. Sama dengan orang yang jadi ustadz pun, Pak. Bisa saja itu mereka berceramah, begitu dia ceramahkan, belum tentu dia jalanin, Pak. Sedekah, dianya kagak, Pak. Banyak gak kayak gitu? Nah, ada, Pak. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini kaitan dengan yang namanya ibadah, Pak. Para ulama mencoba untuk mengkaji tentang yang namanya kaidah ibadah dalam ilmu usul fiqh. Ya. Itu disampaikan bahwa yang namanya ibadah, walaupun itu ada ketentuan pengumuman dari Allah, ya, yaitu sebagaimana tadi yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah mewajibkan kita untuk beribadah, tapi bentuk ibadahnya kan belum dijelasin. Di dalam kaidah usul fiqh ada kalimat al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa hukum asal ibadah ini adalah haram hukumnya, Pak. Terlarang. Sampai kemudian datangnya dalil. Sholat, Pak, dulunya itu cuman hanya 2 rakaat 4 waktu. Sebelum ada yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Sholat Isya 2 rakaat, ya. Makanya Rasulullah sebelum melakukan Mi'raj di Masjidil Aqsa itu kan mimpin sholat tuh. Pernah nggak tuh ada yang nanya itu sholat apa? Itu sholat Isya, Pak. 2 rakaat sholatnya, bukan 4 rakaat. Nanti revisi. Nah, itu kan awalnya diperintahnya 50 waktu. Revisi. Makanya banyak revisi juga, Pak. Jadi 5 waktu. 5 waktu pun ada yang berat, Pak. Ada yang namanya dulunya ustadz, kemudian mohon maaf saya bukan mendiskreditkan agama, ada yang kemudian dulunya ustadz, Pak, bahkan dia doktor usuluddin itu adalah tentang pokok-pokok agama, namanya Saifuddin siapa itu, kemudian jadi pendeta kan, itu siapa nih Saifuddin Ibrahim, ya, itu jadi pendeta. Kenapa? Di alasannya karena berat, Pak, sholat itu. Kan ada lagi tuh yang sempat pendeta yang sempat itu viral juga, Pak. Oh, dia bilang kalau di Kristen itu bayarnya per 10. Ya, per 10, ya kan? Kenapa? Karena ibadahnya cuma seminggu sekali. Dia bayarnya 10%. Dan itu bruto lagi. Ya. Iya bruto. Jadi betul-betul ini umum gitu, kalau dapat gaji 10 juta ya 10% yang dikeluarkan. Nah, kalau orang Islam 2,5%, makanya wajar, Pak, ibadahnya pakai kaki aja ditekuk-tekuk, Pak. Bilang gitu. Dia gak paham. Sebetulnya udah, kalau agama itu, Pak, wilayahnya bahas wilayah agamanya masing-masing saja. Itu namanya toleransi namanya. Dan sekarang ini nggak ada yang namanya private, Pak. Sekarang ini, Pak, saya walaupun ngaji menyampaikan di masjid ini nggak ada jaminan itu nggak akan keluar tuh apa yang saya sampaikan. Nah, sebab itulah udah bahas tentang pembahasan ngaji saja udah. Jangan bahas tentang agama lain, Pak. Kalau membahas agama lain yang sifatnya tidak publis. Karena itu akan menyakitkan hati. Dalam Al-Quran memang itu ada larangan, Pak, nantinya itu ada. Nanti saya akan bahas khusus. Itu nggak boleh kita menghina agama lain, Pak. Nggak boleh. Itu ada larangan ayat Al-Quran. Ya. Jadi ibadah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa kita sholat? Ya karena sholat itu ada perintah dari Allah. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghasaqil lail. Salah satunya itu aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Banyak itu dalilnya. Ya. Yang kedua, kaidah asal ibadah itu al-aslu fil ibadah tawakuf. Maka ada istilah wukuf.
ya, wakaf, wakaf, ya, tawakuf biasanya kalau masyarakat Betawi itu kalau ada pengajian rutin menjelang Ramadan ada tawakufan, ditutup sementara. Wukuf itu artinya diam, wakaf juga diam. Cuman kalau wakaf itu ketika kita baca Al-Quran itu pelajarannya pelajaran tajwid. Ya, kalau wakaf itu harta benda yang diberikan tapi nggak boleh berubah, namanya wakaf. Makanya diam, Mak. Hukum asal ibadah itu tawakuf diam sampai ada dalil. Jadi nggak boleh dilakukan kalau nggak ada dalil. Makanya nih berdasarkan kaidah ini banyak perbedaan-perbedaan nih, Pak. Wah, kamu nih tahlilan habis orang meninggal dunia, ada dalilnya nggak? Ada perintahnya nggak? Dibalikin lagi, ada larangannya nggak? Nah, jadi berantem, Pak.